Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya STAI Putra Galuh Ciamis. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi tentang seputar komputer. Mari kita simak video berikut ini. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara ataupun video. Sejarah komputer. 1. Generasi pertama. Tabung hampa udara, vacuum tube, merupakan ciri dari komputer generasi pertama dengan salah satu bahan bakunya terbuat dari kaca, sehingga mudah pecah dan mudah menyerap atau menyalurkan panas. Generasi 2, transistor. Komponen ini mempunyai banyak keunggulan seperti tidak mudah pecah, tidak cepat menyerap dan menyalurkan panas. Maka dengan begitu komputer yang ada menjadi lebih kecil, lebih murah dan lebih sedikit membutuhkan listrik. Generasi 3, merupakan lanjutan riset dari generasi kedua dengan hasil riset transistor dipadatkan, Integrated Circuit, IC. IC adalah gabungan dari ribuan transistor dalam bentuk silikium dengan bentuk kecil dan ukuran beberapa milimeter. Generasi keempat, munculnya LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian-rangkaian terpadu, integrated circuits. Nah, tadi kita baru saja mengetahui tentang komputer dari generasi ke generasi lainnya. Setelah itu, kita akan belajar tentang berdasarkan jenisnya. Mari kita ke laptop. Satu. Berdasarkan golongan. General Purpose Computer adalah komputer yang biasa atau yang umum digunakan untuk pekerjaan kantoran yang bervariasi. Special Purpose menggunakan konfigurasi ataupun peralatan di dalamnya yang sudah dimodifikasi. 1. Komputer mikro personal computer, diciptakan, untuk memenuhi kebutuhan perorangan personal. Memori yang dimiliki oleh sebuah personal komputer, pada awalnya hanya berkisar antara 32 hingga 64 kilobyte. Tetapi dalam perkembangannya memori, sebuah personal komputer sampai di atas 128 megabyte. Contoh dari komputer mikro ini seperti workstation desktop atau tower, laptop, notebook Dell. 2. Komputer mini mempunyai kemampuan beberapa kali lebih besar jika dibanding dengan personal komputer. Hal ini disebabkan karena mikroprosesor, yang digunakan untuk memproses data memang, mempunyai kemampuan jauh lebih unggul, jika dibandingkan dengan mikroprosesor yang digunakan pada personal komputer. Ukuran fisiknya dapat sebesar lemari kecil. Komputer mini pada umumnya, dapat digunakan untuk melayani lebih dari satu pemakai multi-user. 3. Komputer mainframe adalah yang memiliki prosesor lebih dari satu. Dengan demikian, dari segi kecepatan proses mainframe jauh lebih cepat jika dibanding dengan mini komputer. Kecepatan kerja mainframe mencapai 1 miliar operasi per detik. 1 giga operations per second sama dengan 1 GOPS. Kecepatan ini sangatlah diperlukan karena mainframe biasanya digunakan untuk memproses data yang mempunyai kapasitas sangat besar, dan di samping itu mainframe biasanya juga digunakan oleh puluhan hingga ratusan pemakai yang bekerja secara bersama-sama. Contoh komputer mainframe adalah Z900. 4. Komputer super, sesuai dengan namanya, memiliki kemampuan, yaitu kecepatan proses yang tinggi serta memiliki kemampuan menyimpan data yang jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan mainframe. Harga superkomputer sangatlah besar dan mahal.
Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.